Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nakia Komputer atau tempat jual beli laptop dan servis di Jogja terbaik ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana caranya memilih laptop sesuai dengan kebutuhan. Nah, salah satu alasan kenapa Nakia Komputer pengen membuat video ini adalah banyak sekali customer atau orang yang menjual laptop di tempat kami itu dengan alasan ternyata laptop yang dibeli itu tidak support. Nah, seperti apa ya kok bisa seperti itu? Jadi ada beberapa kasus. Kasus yang pertama itu adalah orang membeli udah sekitar 1 bulan ternyata tidak support. Inginnya membelikan anak untuk game, ternyata yang dibelikan laptop untuk ketik-ketik biasa atau komputasi biasa. Nah, ada juga kasus yang paling parah itu baru 3 hari beli dan dijual, itu pun belum dipakai, ternyata sampai rumah beda spesifikasinya atau tidak support untuk kebutuhan orang yang dibelikan. Dan ada yang paling miris ini, jadi orangnya itu beli online dari Jakarta, masih perjalanan, udah di check out gitu kan, masih perjalanan ternyata di searching spesifikasi yang dibutuhkan itu tidak mumpuni untuk kebutuhan dia. Nah, oleh karena itu kalian wajib banget nonton video ini sampai akhir. Supaya apa? Supaya kalian tidak seperti orang-orang yang saya sebutkan ini. Dan satu lagi apa yang harus digarisbawahi, ini sangat banyak terjadi, bukan 1-2 orang, hampir sekitar 80% orang yang beli laptop itu tidak tahu keperuntukannya, fungsinya bagaimana gitu. Oke? Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah apa sih kebutuhan kita. Jadi kalau kalian ketika beli ke toko laptop atau toko komputer, yang harus kalian tanyakan adalah ada nggak laptop dengan spesifikasi yang kebutuhan yang kita inginkan. Misal kalian pengen masuk ke fakultas teknik yang di situ butuh gambar-gambar nih, butuh desain-desain, maka kalian bilang aja, Pak, ada nggak laptop yang bisa untuk kebutuhan ini? Nah, kesalahan yang paling banyak terjadi itu orang beli langsung bilang, Pak atau Kak, ada nggak sih laptop dengan RAM 8 mungkin gitu? Ada nggak sih laptop yang RAM 12 supaya bisa buat ngedit-ngedit, buat desain-desain gitu. Padahal kalau kita beli laptop itu yang harus diperhatikan banyak, bukan hanya RAM saja. Cuman yang paling familiar di masyarakat itu RAM. Dipikirnya kalau RAM udah tinggi itu semuanya bakal dilibas. Tapi di laptop tidak bisa seperti itu. Nah, setelah seperti itu ditanyakan lagi, apakah kebutuhan ini dengan spesifikasi laptop ini bisa support, Pak, gitu. Jadi kalian harus mempertanyakan kembali, apakah kebutuhan saya dengan aplikasi ini, laptop yang mau saya beli ini apakah bisa support gitu. Jadi itu yang harus kalian tanyakan. Jangan langsung bilang saya pengen beli yang RAM-nya ini, jangan langsung bilang saya pengen beli yang prosesornya ini. Karena apa? Misal kalian bilang prosesornya yang Core i7 gitu, generasi terbaru. Karena yang Core i7 pun yang generasi baru itu ada yang double VGA, ada juga yang nggak double VGA. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen yang harus diperhatikan. Yang pertama itu adalah RAM. RAM itu sebagai penyimpanan sementara, atau saya membuat analogi yang gampang aja ya. Ibarat manusia itu adalah komputer, jadi ada software dan hardware. Nah, software itu adalah perangkat lunak kita. Kalau manusia itu ya ada kebiasaan, pikiran, refleks dan sebagainya. Itu software. Sedangkan hardware ya udah ya tubuh kita ini, anggota tubuh, ada tangan, ada kuping, ada mata, ada mulut gitu kan. Nah, yang harus kita perhatikan yang pertama adalah RAM. RAM itu ibarat, kalau manusia itu ibarat saraf gitu ya, saraf atau otot manusia gitu. Jadi kalau semakin besar RAM-nya maka ototnya juga semakin kuat gitu.
Terus yang kedua itu ada prosesor. Prosesor itu ibarat apa kalau di manusia? Prosesor itu ibarat otaknya manusia. Jadi kalau otaknya itu semakin kuat, maka orangnya juga semakin kuat berpikirnya gitu. Kalau prosesornya rendah, maka dia mungkin kayak ibarat dulu IQ 1 sama IQ 2 gitu, atau IQ berapa sih saya nggak tahu ya tingkatannya IQ. Itu untuk prosesor. Terus ada lagi yang namanya VGA gitu. VGA itu apa? VGA itu ibarat kalau manusia itu mata ya, yang dia tuh menampilkan gambar-gambar grafik seperti itu. Nah, biasanya laptop yang dia untuk komputasi biasa hanya bisa untuk menampilkan gambar-gambar yang ringan seperti itu. Kalau ya paling cuma buat nonton, buat intinya laptop nyala lah. Tapi kalau untuk yang desain, dia itu butuh grafik yang tinggi buat nge-game, buat desain yang butuh render. Render itu apa? Kayak kompres video ya, kompres yang video baru diedit terus selesai dikompres seperti itu. Itu proses render itu butuh VGA tersendiri, atau ada yang VGA-nya itu minimal 2 GB. Itu baik single VGA atau double VGA. Ada juga yang lebih dari situ, tapi bagusnya mana? Bagusnya kalau menurut saya sih yang double VGA ya. Terus ada juga penyimpanan. Jenis penyimpanan itu ada 2, ada SSD sama hard disk. Nah, jenis SSD sama hard disk ini apa bedanya? Kalau saya menganalogikan atau mengibaratkan, SSD itu ibarat mobil sport, sedangkan hard disk itu ibarat truk atau bis gitu ya. Bis itu dia muat banyak, sedangkan mobil sport muatnya sedikit. Harganya juga lebih mahal mobil sport, muatnya lebih banyak bis. Nah, apa bedanya? Bedanya di kecepatan. Nah, SSD ini dia lebih cepat daripada hard disk gitu, dan muatannya lebih sedikit karena dia lebih cepat. Harganya juga lebih mahal. Apakah nggak ada SSD yang kapasitasnya sama seperti hard disk? Ada, tapi harganya mahal, jauh lebih mahal berkali-kali lipat daripada hard disk. Nah, saran saya yang harus kalian perhatikan itu tadi pertama RAM, kedua prosesor, kedua VGA, yang keempat adalah penyimpanannya, jenis penyimpanannya pakai SSD atau hard disk. Yang bagus mana? Yang bagus pakai SSD. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Kalau ada pertanyaan, jangan ragu untuk tulis pertanyaan kalian di komentar di bawah ini. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.